Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Randy Oko Pamungkas, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian saya. Sebelumnya, yang terhormat dosen penguji 1, Ibu Apoteker Sri Yuniarti Manurung MPham, yang terhormat dosen penguji 2, Bapak Morid PM SPD MSI, yang terhormat dosen penguji 3, Ibu Apoteker Eriska Agustin. Adapun penelitian saya yang berjudul Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Mahkota Nanas, Ananas Comosus elmer, khas Kota Prabu Muli secara spektrofotometri UPPs. Latar belakang penelitian. Indonesia termasuk negara penghasil nanas terbesar ketiga setelah Filipina dan Thailand. Saat ini, penghasil buah nanas terbesar di Indonesia adalah Lampung, sebagai eksportir koktail ketiga di dunia, dan Kota Prabu Muli. Produksi tahunan nanas di seluruh dunia lebih dari 14 juta ton. Pabrik pengalengan nanas menghasilkan hampir 67% limbah dari buah nanas. Terdiri dari 41% kulit, 6% jonggol atau inti, serta 20% mahkota yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Padahal sebenarnya, mahkota buah nanas memiliki kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, fitosterol, fenol, dan glikosida yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Tujuan penelitian, yang pertama mengidentifikasi adanya flavonoid dari ekstrak mahkota nanas, Ananas Comosus L, khas Kota Prabu Muli secara spektrofotometri UV-Vis. Yang kedua, menentukan kadar flavonoid dari ekstrak mahkota nanas, Ananas Comosus L, khas Kota Prabu Muli secara spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya, klasifikasi dari tanaman nanas. Tanaman nanas merupakan salah satu tanaman yang banyak diminati oleh masyarakat. Bentuknya bulat panjang, kulit buahnya bersisik. Metode penelitian. Yang pertama, waktu. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021. Tempat, penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Farmasi, Universitas Kadar Bangsa, dan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sampel, bahan alam yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahkota nanas yang diperoleh dari Desa Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kabupaten Kota Prabu Muli. Hasil penelitian yang pertama yaitu ada determinasi. Determinasi dilakukan di Laboratorium Herbarium, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, di mana tanaman nanas yang dideterminasi termasuk dalam famili Bromeliaceae dan termasuk dalam spesies Ananas Comosus elmer. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama dilakukan yaitu persiapan sampel, mulai dari pengambilan sampel di kebun nanas sendiri, yaitu di Desa Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur. Selanjutnya, disortasi basah untuk memisahkan antara kotoran-kotoran yang menempel pada mahkota. Setelahnya dilakukan perajangan. Setelah dilakukan perajangan, yaitu dilakukan pencucian di air mengalir. Setelah dilakukan pencucian, dilakukan penjemuran. Setelah itu dilakukan sortasi kering untuk memisahkan antara mahkota nanas yang sudah kering sempurna dan yang rusak. Selanjutnya di blender sampai halus, dan setelah itu diayak. Selanjutnya ekstraksi sampel. Simplisia yang sudah menjadi serbuk ditimbang, sudah ditimbang langsung dilakukan maserasi, yaitu perendaman menggunakan etanol 96%, selama 3 hari. Setelah 3 hari disaring, didapatkan filtrat pertama, setelah itu diremaserasi 3 hari lagi, kemudian setelah 3 hari disaring lagi, mendapatkan filtrat kedua, setelahnya diremaserasi kedua kali lagi, selama 3 hari lagi untuk mendapatkan filtrat ketiga. Setelahnya kumpulan filtrat dirotari menggunakan rotary evaporator. Setelahnya dipekatkan lagi menggunakan water bath. Setelah dipekatkan di water bath, dapatlah hasilnya ekstrak mahkota nanas. Selanjutnya yaitu dari pembuatan ekstrak tadi, dihitung rendemennya. Bobot simplisia awal yang digunakan adalah 357 gram. Bobot ekstrak kental hasilnya ialah 37,11 gram.
Jadi rendemennya adalah 10,39%. Selanjutnya uji kualitatif kandungan flavonoid. Yang pertama menggunakan metode reaksi, yaitu muncul berwarna kuning atau menghasilkan berwarna kuning, yaitu positif mengandung flavonoid. Selanjutnya uji metode KLT pada sinar tampak, ultraviolet 254 nanometer, serta ultraviolet 366 nanometer. Didapatkanlah nilai RF. Quercetin sebagai standar, yaitu berwarna kuning, nilai RF-nya 0,95. Sedangkan untuk sampel, masing-masing sampel itu memiliki 2 noda. Jadi untuk sampel yang pertama, di noda pertama warna kuning kecoklatan dengan nilai RF 0,9, sedangkan noda kedua warna hijau dengan nilai RF 0,25. Untuk sampel kedua, di noda pertama itu sama warnanya kuning kecoklatan dengan nilai RF 0,71, sedangkan di noda kedua warnanya juga hijau dengan nilai RF 0,2. Sedangkan di sampel ketiga, untuk noda pertama warnanya juga kuning kecoklatan dengan nilai RF 0,91, dan noda kedua yaitu berwarna hijau dengan nilai RF 0,23. Dari data dapat dilihat nilai RF yang paling mendekati nilai RF standar ialah pada sampel ketiga dari noda pertama, yaitu 0,91. Selanjutnya penentuan panjang gelombang maksimum. Dari uji yang dilakukan, didapatlah panjang gelombang maksimum sebesar 422,9 nanometer. Selanjutnya pembuatan kurva baku quercetin. Dari pembuatan kurva baku didapatkan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,01364X plus 0,03085 dengan R kuadrat sama dengan 0,99149. Selanjutnya, uji kadar flavonoid total. Sampel direplikasi sebanyak 3 kali. Replikasi pertama itu mendapatkan absorbansi 0,264 dengan kadar total flavonoid 8.034 mg quercetin ekuivalen per gram atau dalam persen 0,8034%. Untuk replikasi kedua, absorbansinya 0,268 dengan kadar total flavonoid 8.083 mg quercetin ekuivalen per gram atau dalam persen 0,8083%. Dan untuk replikasi ketiga, absorbansinya 0,358 dengan kadar flavonoid total 10,836 mg quercetin ekuivalen per gram atau dalam persen 1,0836%. Selanjutnya di rata-rata kadar flavonoid total yaitu 0,8984%. Untuk standar deviasi kadar flavonoid yaitu 0,1309. Untuk koefisien variasi kadar flavonoid yaitu 0,1457. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, pada hasil uji kualitatif ekstrak mahkota nanas, Ananas commosus elmer, khas kota Pabumuli, menunjukkan hasil bahwa mahkota nanas positif mengandung flavonoid. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh, rata-rata kadar flavonoid total ekstrak mahkota nanas, Ananas commosus elmer, khas kota Pabumuli sebesar 8,984 plus minus 0,8984%. Selanjutnya saran. Yang pertama, agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan meneliti tentang kadar flavonoid pada mahkota nanas, Ananas commosus elmer, khas kota Pabumuli dengan menggunakan metode ekstraksi dan metode pengukuran yang berbeda. Untuk yang kedua, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut pada mahkota nanas, Ananas commosus elmer, khas kota Pabumuli, mengenai isolasi senyawa yang termasuk golongan flavonoid, sehingga dapat diuji bioaktivitasnya, seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antipiretik, antihiperlipidemia, dan anti kanker. Sekian penjelasan mengenai hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.